Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita. Saya dari program studi PGMI semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenampakan alam, kenampakan buatan, dan pembagian wilayah di Indonesia. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang di atas permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah. Dan kenampakan alam bisa disebut bentang alam. Kenapa bentang alam? Karena bentang alam bagian dari geografi yang menjadi pandangan alam, seperti satu kesatuan, gunung, lautan, teluk, dan lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari bentang alam. Sebagiannya yang terbesar di seluruh Indonesia, dan kenampakan alam juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pegunungan, yang kedua, perairan. Itu penjelasan dari kenampakan alam. Langsung saja ya kita ke materi intinya. Materi yang pertama yaitu tentang gunung. Gunung adalah bentuk tanah yang menonjol, dan gunung juga adalah permukaan bumi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Capaian ketinggiannya itu bisa mencapai 600 meter, dan di Indonesia ini banyak sekali gunung dari Sabang hingga Merauke. Contohnya Gunung Slamet. Nah, kita bisa lihat dari contoh gunung ini. Gunung ini benar-benar menonjol ke atas, menjulang tinggi. Dia berbeda dengan daratan yang lainnya di bawah, dan dia begitu menjulang tinggi ya. Jadi yang disebut tingginya itu adalah gunung yang benar-benar menjulang tinggi dan jauh dari daratan yang lainnya. Itu contoh gunung, kita bisa lihat dari gambar sini ya. Nah, jika dilihat dari peta ataupun atlas, gunung itu diberi simbol. Simbolnya segitiga warna merah sama hitam. Jika gunung berapi diberi simbol warna merah, jika gunung hitam diberi simbol berwarna hitam. Itu dari simbol ketika kita melihat gunung dari peta. Nah, materi yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan gunung besar atau kecil yang panjang memanjang sehingga menjadi satu. Ketinggiannya juga mencapai 500 dan 600 meter dari permukaan laut. Nah, contohnya di Indonesia di negara kita yaitu Pegunungan Aceh. Kita bisa lihat dari sini, pegunungan ini banyak sekali ya, pegunungan besar tapi kecil sehingga menjadi satu. Ketiga, sungai. Sungai merupakan aliran yang memanjang dari hulu ke hilir, dan sungai juga memiliki sifat seperti air, yaitu mengalir ke daratan rendah atau dari gunung ke danau atau gunung ke laut. Dan di Indonesia juga banyak sekali memiliki sungai di setiap provinsinya. Contohnya Sungai Kampar yang ada di Riau. Sungai ini sangat membentang, panjang dan luas. Panjangnya itu 4.130 km atau 2.569 mil. Dan sungai juga diberikan simbol garis yang melingkup, dan ujungnya itu tipis, dan sering diberi tulisan sungai. Nah, itu simbol dari. Nah, kita bisa lihat gambar di samping sebagai contoh simbol sungai. Nah, materi yang keempat adalah danau. Danau adalah sekumpulan air yang dikelilingi oleh daratan, dan danau juga memiliki dua jenis, yaitu danau alam dan danau buatan. Di Indonesia juga banyak sekali danau-danau. Nah, danau itu sering dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian, sumber air, pembangkit tenaga listrik, dan objek wisata. Nah, jadi danau itu sering dimanfaatkan. Nah, ada juga contoh dari Danau Singkrak. Danau Singkrak ini adanya di Sumatera Utara. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini. Gambar di samping adalah danau
danau ini begitu luas. Yang kelima adalah tanjung atau semenanjung. Tanjung ini adalah daratan yang menjorok ke laut yang dikelilingi oleh lautan dari ketiga sisinya. Tanjung ini memiliki luas atau bisa disebut semenanjung, dan semenanjung ini kebalikan dari teluk. Biasanya teluk dan semenanjung ini bisa dilihat dari sisi garis pantai yang sama ketika kita melihat peta. Nah, yang keenam adalah teluk. Teluk kebalikannya dari tanjung, yaitu lautan yang menjorok ke daratan. Di Indonesia sangat banyak sekali teluk dan dimanfaatkan sebagai pelabuhan dan wisata. Contohnya teluk di Indonesia yang ada di Semarang. Nah, kita bisa lihat contoh tanjung dan teluk dari gambar sebelah. Yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu tentang daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, daratan tinggi merupakan daratan yang ada di atas permukaan laut. Nah, daratan ini biasanya memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan biasanya adanya di dekat pegunungan atau di sekitar pegunungan. Contohnya daratan tinggi di Jawa Tengah. Nah, itu contohnya. Nah, dan daratan rendah adalah merupakan dataran yang luas tingginya 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Nah, dan biasanya dataran rendah ini dijadikan tempat tinggal atau tempat aktivitas di permukiman warga. Nah, kita bisa lihat dari contoh dari pembahasan selanjutnya adalah penampakan buatan. Penampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya seperti waduk dan bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dibuat untuk menghalangi aliran air agar tidak mencapai permukaan tertentu. Saat membuat bendungan biasanya juga dilengkapi dengan pembuatan waduk. Waduk adalah danau buatan yang terletak di daratan. Salah satu contoh bendungan yaitu bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara. Nah, bendungan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengendalikan dan menyimpan air. Yang kedua, sebagai sumber energi atau sumber irigasi. Ketiga, PLTA yang terakhir tadi. Yang keempat, mengendalikan banjir. Jadi, bendungan dan waduk ini sangat penting untuk mengelola air agar tidak terjadi banjir karena ada pencegahan air oleh si bendungan. Penampakan buatan yang kedua yaitu bandar udara. Bandar udara merupakan tempat prasarana transportasi pesawat udara mendarat dan tinggal landas. Pembangunan bandar udara biasanya di pinggiran kota atau di jauh dari permukiman. Nah, seperti contoh Bandar Udara Adi Sucipta di Yogyakarta. Nah, yang keempat ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat kapal berlabuh. Nah, selain itu tempat membongkar dan memuat barang. Pelabuhan ini biasanya terletak di teluk karena teluk memiliki prasarana yang tenang dan dasar perairan juga dangkal, jadi aman untuk dijadikan pelabuhan. Seperti pelabuhan Benoa di Bali. Kita bisa lihat gambar di atas. Ada gambar pelabuhan, ada gambar bandar udara. Yang kelima adalah kawasan industri. Kawasan industri ini merupakan sekumpulan pabrik yang dikhususkan untuk memproduksi barang. Kawasan industri ini adalah penampakan lingkungan buatan yang banyak dan terdapat di Indonesia. Karena kawasan industri ini
Nah, yang ketujuh yaitu terminal. Terminal dibangun sesuai prasarana transportasi darat. Seperti tadi prasarana udara, kalau ini transportasi darat. Di terminal inilah para penumpang atau calon penumpang menaiki bus dan menuruni bus di tempat terminal itu. Mereka dari dalam dan luar kota. Bus itu dari dalam maupun dari luar kota dan berhenti dan berjalannya di terminal itu. Contohnya terminal Kampung Rambutan di Jakarta atau terminal Baranang Siang di Bogor. Kita ambil contoh dari terminal Baranang Siang di Bogor. Nah, yang terakhir yaitu perkebunan. Perkebunan ini dibuat oleh manusia sebagai usaha mengolah lahan dengan cara tanam menanam pohon agar tanah ini tidak mati, jadi selalu disebutkan oleh pepohonan. Contohnya seperti perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet. Nah, saya di sini mengambil contoh perkebunan kelapa sawit. Nah, kalian bisa lihat sendiri contoh dari gambar kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit itu sangat hijau dan luas. Ini adalah contoh dari penampakan buatan atau jenis-jenis ya yang bisa sebutkan. Dilanjut dari materi selanjutnya atau materi terakhir tentang pembagian waktu di wilayah Indonesia. Bagian wilayah waktu di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Sebelum kita membahas itu, saya akan menjelaskan tentang buku yang ada di depan kita. Ini adalah gambar Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Garis yang menghubungkan antara kutub udara dan kutub selatan disebut garis bujur, sedangkan garis tegak atau lurus pada garis bujur disebut garis lintang. Garis yang melalui khatulistiwa dan membagi atau membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, yaitu belahan bumi bagi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa dan dinyatakan sebagai garis lintang. 0 derajat kepulauan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Nah, garis lintang yang berada di sebelah utara khatulistiwa disebut garis lintang utara atau LU. Sedangkan yang ada di sebelah selatan khatulistiwa disebut garis LS. Nah, selanjutnya garis bujur adalah garis yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Besarnya garis bujur adalah 360 derajat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 180 bb dan 180 bt. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pada garis bujur 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, dan satu hari ada 24 jam. Setiap 1 jam rentangnya adalah 360 dibagi 24 atau sama dengan 15 derajat. Karena Indonesia memiliki 46 derajat, maka Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Nah, itu adalah pembagian waktu di wilayah Indonesia. Sampai di sini materi kita tentang kenampakan alam, kenampakan buatan, dan pembagian wilayah waktu di Indonesia Barat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.